kipas lagi. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira ini panas terus? Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sudah masuk? Siapa? Dari kelompok mana itu? Kelompok 3 atau tiga sama kelompok. Anak-anakku, untuk hari ini pelajaran kita masih terkait dengan materi sebelumnya, yaitu tentang energi listrik waktu semester 1 ya. Masih ingat nggak? Ketika kita energi listriknya semakin besar, bagaimana pengaruhnya terhadap biaya listrik yang kita bayar? Ibu, semakin besar energi listriknya, maka biayanya pun akan semakin mahal. Betul nggak yang lainnya? Iya, betul ya. Nah, tadi juga sudah menjawab ya bahwa pemakaian energi listrik yang besar menyebabkan biaya listrik akan semakin mahal. Kalau kita menggunakan listrik semakin banyak, apa pengaruhnya kepada bumi? Ada yang tahu? Panas. Kalian bisa merasakan sendiri ya, ketika kalian pagi-pagi sudah kegerahan. Tambah nggak ada kipas angin ya kelas kita ini. Berarti kalau misalkan listriknya semakin banyak yang pakai, panas bumi semakin meningkat. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari solusi bagaimana supaya panas bumi tidak semakin bertambah. Kira-kira di rumah yang menggunakan energi listrik, alat-alat rumah tangga apa saja? Ya, coba ibu ingin tahu. Hesti gimana? Mesin cuci, betul. Pani? Kipas angin. Vito? Televisi, betul. Ya, kena ya? Magicom. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yang pertama adalah setelah kalian mencari informasi, baik itu bisa melalui buku paket, bahan ajar, atau internet, kalian dapat menjelaskan tentang prinsip teknologi ramah lingkungan apa saja ya. Kemudian yang keduanya, setelah mencari informasi melalui buku paket atau bahan ajar, kalian dapat mengidentifikasi bentuk aplikasi dari penerapan teknologi ramah lingkungan, baik itu di bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri ya. Tapi untuk itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. 23 sebagai bumi terpanas dalam sejarah dunia yang pernah dicatat. Lantas bagaimana bumi kita bisa semakin panas? Padahal para pemimpin dunia pada konferensi perubahan iklim PBB tahun 2015 di Paris telah bersepakat untuk mengurangi emisi karbon negaranya sehingga dapat menekan kenaikan suhu global. Setelah kalian tadi melihat tayangan video, kira-kira apa saja faktor penyebab terjadinya pemanasan global? Ada yang tahu? Bisa jawab? Kebakaran hutan, penggunaan energi listrik, asap kendaraan bermotor. Iya ya, bagus jawabannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Wah, keren ya. Nah, sekarang supaya kalian bisa lebih paham ya, ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan ya dengan kelompoknya. Teman-teman, untuk LKPD ini kita bagi-bagi tugas. LKPD nomor 1 sama 2, Bu sama Rafa, sisanya 3, 4, 5. Joya, Halilia sama Linda ya.
di atas, masalah apa yang dapat kamu identifikasi? Majalengka menjadi peringkat pertama terpanas udaranya di tanah air sekitar 38,7 derajat sampai 40 derajat. Pada 5 Oktober 2023 pada musim kemarau, untungnya sekarang relatif menurun karena curah hujan mulai tiba di daerah-daerah Majalengka. Nomor 2, perhatikan gambar berikut bersama dengan tentang kelompok identifikasi berikut pada kedua kendaraan tersebut. Ya baik, tadi beberapa kelompok sudah presentasi. Kita simpulkan bersama-sama ya bahwa teknologi yang kita tahu sekarang ada teknologi yang ramah lingkungan, ada juga teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, yang ramah lingkungan ya itu memiliki prinsip-prinsip. Siapa yang tahu prinsip-prinsip yang ramah lingkungan itu harusnya bagaimana saja? Pertama itu yang pasti berarti kedua recycle, tiga reduce, keempat reuse, kelima recycle, keenam recovery, dan ketujuh retrieve. Nah, untuk kalian akan ditugaskan untuk memilih salah satu alat atau teknologi yang bersifat ramah lingkungan untuk dibuat desain produk. Ya. Yang inilah alat yang akan dibuat oleh kalian, mulai dari ventilator, lampu jelas teknologi dan lain-lainnya. Nah, alat ini akan kalian mulai buat mulai dari hari ini, ya, dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian nanti pertemuan berikutnya tanggal 29 Januari kalian akan membuat desain rekayasanya berupa PPT dalam link Canva. Nah, setelah itu tanggal 30 Januarinya kalian akan membuat alatnya, merakit alat-alat bahannya sesuai dengan desain rekayasanya. Setelah itu tanggal 5 Februari kalian akan mendokumentasikan pembuatan alatnya berupa video dan nanti akan diupload di link drive-nya. Kemudian tanggal 6 Februari kalian akan mengerjakan LKPD pertemuan kelima tentang teknologi ramah lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti lengkap semuanya ya. Baik, untuk pertemuan kedua dari materi teknologi ramah lingkungan ini, ya, kita akan melakukan rancangan alat. Tapi sebelum kita merancang alat, ya, Buku akan tanya dulu materi yang kemarin kita bahas, yaitu tentang pengertian dan prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Ya, sekarang yang ditanya coba Adri, ya. Ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Ya betul apa yang dikatakan oleh Adri, bahwa teknologi ramah lingkungan itu merupakan teknologi yang sengaja dibuat ya untuk kepentingan manusia dan memperhatikan kelestarian dari lingkungan itu
masyarakat di sekitarnya. Kemarin prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan ada berapa semuanya? Ada 7. Silakan Fadri. Sebutkan prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Prinsip teknologi ramah lingkungan. 1. Bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk yang dapat diperbarui. 2. Verify. 3. Reduce. 4. Reuse. 5. Recycle. 6. Recovery. 7. Retrieve. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama adalah setelah mencari informasi melalui buku paket atau bahan ajar atau internet, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk aplikasi dari penerapan teknologi ramah lingkungan, baik itu di bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Kemudian nanti kalian merancang desain rekayasanya terkait teknologi ramah lingkungan yang kalian pilih secara kreatif. Ya, sekarang silakan kalian nanti bertugas di kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya berdasarkan sumber informasinya, bisa dari buku paket, bisa dari bahan ajar yang di-share, bisa juga kalian mencari dari internet ya atau YouTube. Silakan kalian isi lalu buat desain rekayasanya sesuai urutan yang di LKPD. Ya. Nah, jangan lupa dibuat pada aplikasi Canva. Nanti setelah dibuat linknya, kalian kirim ke grup untuk dipresentasikan di akhir sebelum penutup.
panel suryanya dan sama PCB-nya supaya batasannya juga. Disambungin juga ke rechargeable baterai yang udah ada dua baterai 1,5 Ini ada rangkaiannya juga dan di sini ada saklarnya. Yaitu sampai video jelas juga untuk resistor jika tidak dan LDR. Alat tambahan, alat 1 putih, 2 lem, 3 pensil, 5 pengganti, angin set, dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah tampil hari ini. Kalian sudah bagus-bagus, tampilnya keren-keren ya. Desain rekayasanya juga hebat-hebat. Nanti untuk pertemuan berikutnya, semua alat yang sudah kalian buat di perencanaan proyek silakan dibawa ya pada pertemuan berikutnya. Jangan sampai ada yang terlupakan ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat alatnya atau teknologinya sesuai dengan yang kalian pilih ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Jadi semuanya sehat ya, mudah-mudahan sehat terus ya. Baik-baik semuanya, tidak ada yang kurang. Nah baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Tapi untuk melanjutkan, Ibu akan tanya dulu materi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang desain rekayasa, ya. Masih ingat desain rekayasa, di mana kalian menentukan masalah, solusi, lalu menentukan alat bahan, ya, rincian biaya, dan lain-lain. Jangan lupa juga dengan desainnya. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan adalah nama alat yang kalian buat apa sih kemarin ya? Coba, kelompok 1, nama alatnya apa? Ya, apa? AC ramah lingkungan. Ya, kelompok 2, nama alatnya apa? Lampu jalan otomatis dengan energi solar. Kemudian kelompok 3, alat pemurnian air. Kelompok 4, solar power irrigasi system. Oke, kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Pembangkit listrik tenaga air. Kelompok 6, power bank tenaga surya. Kelompok 7, AC portable. Kelompok 8, geyser air sederhana. Wah, hebat. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pertama adalah membuat prototipe tentang alat yang sudah kalian pilih tadi. Ya. Kalau sudah selesai, tidak lupa diuji coba keberhasilannya. Jika belum berhasil, berarti perlu diredesainnya, ya, diperbaiki lagi, dipercantik lagi penampilannya supaya nanti minggu depan presentasi akan lebih bagus lagi. Dan tidak lupa dianalisis kelebihan dan kekurangan dari alat yang kalian buat. Itu ya. Oke, nah sekarang silahkan siapkan alat bahannya, kalian buat, kalian susun alat-alatnya, dirakit sedemikian rupa sampai nanti menghasilkan alat yang kalian inginkan.
otomatis menggunakan energi solar. Jalan otomatis Menggunakan energi solar. energi solar itu energi matahari. Kira-kira kesulitannya apa? Ya kesimpulan kalau misalnya masukin ininya tuh kadang suka kayak apa ya, kayak nyatu gitu kan, bisa konslet. Jadi kadang nanti terus harus ngulang sebentar lagi. Mungkin harus hati-hati ya. Ya. Bosan ya? Ya. Ya, untuk hari ini kegiatan kita tadi kalian sudah mencoba untuk membuat prototipe ya. Tapi Ibu lihat masih ada beberapa kelompok yang belum selesai. Ya, oleh karena itu Ibu tugaskan di rumah selesaikan proyeknya. Nanti pertemuan berikutnya kalian ditugaskan untuk mempresentasikan alat yang kalian buat. Jangan lupa pada saat pembuatan didokumentasikan berupa video, ya. Oke, nah terima kasih. Mudah-mudahan proyek kalian lancar, sukses, uji cobanya berhasil. Terima kasih. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sekarang? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Kelompok berapa yang tidak lengkap? Kelompok 3. Siapa yang tidak masuk? Berdua ya. Kalau kelompok 7 lengkap. Kelompok 6 oke ya. Oke. Baik. Untuk hari ini pertemuan kita ya melanjutkan kegiatan sebelumnya, yaitu mempresentasikan alat yang sudah kalian buat ya. Nah, kemarin waktu pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat desain rekayasa ya. Sudah dirakit alat-alatnya, bahan-bahannya sudah. Bagaimana? Sudah diuji coba alat-alatnya? Ada yang berhasil? Coba siapa yang berhasil? Acungkan tangannya yang berhasil. Ada 2 kelompok, 3 kelompok. Ya, saya berhasil ya. Nah, berarti yang tidak ngacung berarti itu harus ada perbaikan alat ya. Nah, oke. Tapi walaupun begitu, hari ini kegiatan kita adalah mempresentasikan sejauh mana alat yang sudah kalian buat berhasil tidaknya ya. Jadi walaupun misalkan ada yang gagal, tetap kalian presentasikan biar kita tahu letak kesalahannya, letak kekurangannya di mana, kendalanya di mana, masalahnya di mana, seperti itu ya. Baik, kita mulai saja kegiatan kita hari ini, mulai dari kelompok 1 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan alat yang kami buat. Alat yang kami buat yaitu alat tambahannya dinamo motor 2, balik-balik 2, baterai jam 2, dan baterai kipas saklar. Kami buat yaitu air alat fungsinya untuk menginginkan ruangan. Alat tambahannya ada dinamo 2, kipas, chiller, pipa, saklar, sama baterai. Langkah kegiatan pembuatan alat pertama lubangi tutup jalan dengan 2 golongan. Kedua, lubangi jalan bagian depannya. Ketiga, sambungkan kabel hitam merah pada kedua sisi dinamo. Keempat, masukkan balik-balik pada ujung dinamo. Kelima, tempelkan balik-balik pada jalan dan sambungkan kabel baterai pada kabel dinamo.
dan sambungkan kabel baterai pada saklar. Pertama-tama menyalakan saklar. Lalu ada arus listrik dari baterai ke maling-maling. Maling-maling pun menghasilkan udara itu keluar dari pipa. Dalam video pembuatan air color dari kelompok 1. Adalah akan dibuat yaitu berbasis teman energi yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alat yang kami buat. nama alat yang dibuat lampu jalan otomatis dengan energi solar. Alatnya Putih, lem, garis, gorden, berbagai dan solatif. Bahannya ada mini solar panel, modul sensor ada di dalam, lampu LED 8 biji, rechargeable battery ada di dalam tuh, kertas ABS buat jalanan, karton hitam dan kuning, timah buat nyambungin, saklar buat nyalain kardusnya ya, kabel, langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, buatlah modul dengan kardus, karton hitam dan karton kuning. Yang kedua, kemudian buat tiang lampu dengan menggulung kertas ABS. Yang ketiga, sambungkan kabel lampu dengan lampu LED menggunakan solder dan timah. Buat sebanyak 2 buah. Yang keempat, masukkan lampu LED ke dalam tiang HPS. Kabel telah diparalelkan antara LED 1 dan LED 2. Yang kelima, buatlah tiang lampu yang sama seperti langkah di atas sebanyak 4 buah. Yang keenam, tempelkan tiang-tiang lampu yang sudah dibuat di atas modul jalan raya. Yang ketujuh, sambungkan antara mini solar panel, modul sensor dan saklar serta baterai. Yang kedelapan, sambungkan tiang-tiang lampu LED dengan rangkaian sensor. Yang kesembilan, alat sudah selesai dan siap diuji coba. Lampu tenaga surya terdiri dari 4 bagian utama, yaitu kontrol elektronik, baterai, lampu, dan panel suryanya. Panel surya menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi listrik. Energi listrik kemudian disimpan di baterai
bisa langsung digunakan atau disimpan untuk di malam hari. Ketika terkena sinar matahari atau di siang hari, maka lampu akan mati. Lalu ketika sensor menyadari bahwa sudah malam hari atau tidak adanya cahaya, maka lampu akan menyala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah video pembuatan alat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat material otomatis dengan energi solar. Selamat menonton. Thank you.
alat diciptakan. Pertama, dapat mengurangi penggunaan listrik berlebih. Kedua, dapat menggantikan AC atau kipas yang menggunakan listrik yang lebih. Ketiga, mengurangi hawa panas pada ruangan. Bahan-bahan yang digunakan kardus, terus ada pantisi, saklar, kancing baterai sama baterai sembako. Terus di sini ada untuk tusuk sate, sama di sininya tuh ada sedotan. Pembuatan alat transport potong kardus menjadi berapa ukuran. Tanggal isi di salah satu kardus ukuran 6x16. Tambahkan kabel merah dan kabel keras step up. Kabel hitam dan disangkut dua-duanya. Ini menjadi sebuah ring. Kau bisa tapi pada kardus kecil. Masukkan sedotan ke sisi-sisi satu. Pakai baterai dengan step up. Lalu masukkan es batu yang sudah diolah pengalaman depan selesai. Hasil portable berhasil menyala, tapi angin yang dihasilkan tak terlalu besar dikarenakan kondisi yang ukurannya kecil dan es batu yang kurang besar. Video pembuatan AC portable dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan alat. Nama alatnya fungsinya adalah sebagai penggerak untuk listrik. Alatnya ada di solder penggaris, bahannya lampu 1 watt, mulai plastik besar, dinamo 12 volt, kan dinamo, mulai penggerak, mulai kecil, in step up, stick es krim, konektor USB, Beberapa langkah kegiatan pembuatan alat prototipe. 1. Buatlah kincir angin dengan menyatukan 2 titik dan asal lubangnya sesuai lubang dengan besar stick es krim. 2.
dalam tutup botol yang sudah dilubang, lalu rekatkan huruf botol dengan masing-masing stik es krim yang sudah terpasang. Buatlah lubang di bagian tengah untuk menyangga kincir air. 3. Buatlah bagian penyangga kincir air bagian bawah dengan menyatukan stik es krim berbentuk seperti bangunan. 4. Lalu sambungkan dinamo dengan step up menggunakan solder dan timah. 5. Penyangga dari wadah air yang akan mengalir kincir air dari wadah ataupun kaleng. 6. Rangkailah kincir air yang sudah dibuat disambung dengan palai besar dan disambungkan dengan penyangganya. Pasang kulai kecil di dinamo lalu disambung dengan karet hitam. Tempelkan step up yang sudah dipasang lampu di stik rumah menggunakan lem tembak. 7. Tempelkan penyangga kincir air di dalam wadah nampan menggunakan lem tembak. 8. Lalu uji coba kincir air alternatif. Pastikan air yang mengalir cukup deras untuk dapat menggerakkan kincir air. Kesimpulannya adalah di sini terdapat beberapa hambatan yang membuat kincir air tidak bergerak, terutama dari aliran air yang kurang deras dan dari penggerak kincir air yang mudah copot. Video pembuatan untuk alat kincir air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kami yaitu Powerbank Achievement. Fungsi dari Powerbank ini kita bisa ngecas handphone dan Alat dan bahannya adalah solder, gunting, selotip kertas, selotip pedang, tray 2, yang sudah 6 volt 1, kabel charger, charging board 2, tombol on-off 1, kaca akrilik 1, kartu senar berwarna akrilik. Langkah-langkah kegiatan: siapkan bahan dan alat sebagai berikut: bahan, baterai, panel surya, kabel charger, charging board, tombol on-off, kaca akrilik, kardus berwarna akrilik, solder, gunting, selotip kertas, selotip tebal. Solder semua sesuai skema menggunakan timah. Lakukan pengecekan dengan sinar matahari pada panel surya. Jika menyala, jadilah powerbank tersebut selama kurang lebih 2 jam dan dapat digunakan selagi baterai terisi energi listrik. Yang menyimpan energi dari sinar matahari melalui pada surya dan lalu ke baterai. Pasangkan kabel ke dalam modul charger. Pasangkan kabel charger ke
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah untuk hari ini setiap kelompok sudah tampil. Tadi sudah memperagakan bagaimana hasil uji coba alatnya. Berikut file-file yang sudah dilaporkan ya, baik dari video pembuatan, kemudian poster-poster. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik ya, terbaik dari alat yang sudah dibuatnya, kemudian dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Kira-kira kelompok siapa ya? Bagus-bagus sih alat-alatnya ya. Kalau yang lain ada masukan, kira-kira kelompok mana yang paling bagus? Ya, baik. Kalau dari segi uji coba ada 2 alat ya, yang tepat waktu, langsung jreng, langsung beres ya, dan uji cobanya langsung berhasil. Sebenarnya ini sudah berhasil uji coba, tapi Ibu lebih senang alat yang dibuat oleh kelompok ya, kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kenapa Ibu memilih kelompok 2 yang terbaik di sini? Pertama, tepat waktu ya. Kemudian uji cobanya langsung jadi dan sudah cantik tampilannya. Kalau misalkan mau diperbaiki lagi, mungkin tinggal ditambahkan ornamen-ornamen pohon-pohon atau apanya ya, supaya lebih menarik lagi. Ya, ini juga bagus ya, dan mungkin akan lebih bisa dipakai sehari-hari kalau kalian kegilaan. Dan kalau misalkan ada apa yang anti airnya ya, wadah anti airnya seperti yang ini akan lebih awet ya, jadi nanti lebih dingin si airnya dihantikan. Ini juga keren sebenarnya ya, cuma saya wadah airnya yang belum berhasil ya. Ini juga udah bagus, power bank ya, saya belum dipercantik aja gitu, ya. Tepuk tangan buat semua kelompok yang sudah tampil. Untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi dulu ya. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Gimana Citra? Sangat senang sekali ya. Kalau Kanaya bagaimana perasaannya? Senang. Apakah ada kesulitan ataukah tidak? Coba cerita. Coba cerita gimana? Ada kesulitan tidak? Ada saat membuat alat. Saat membuat alat. Nah, gimana cara mengatasi kesulitannya? Terus mencoba supaya alatnya bisa berjalan. Oke, bagus, keren ya. Kelompok 6 gimana perasaannya hari ini? Senang. Ada yang sulit nggak? Ada. Dalam hal apa kesulitannya? Ya, terus dalam mengatasi kesulitan apa yang kalian lakukan? Oke, bagus ya. Sekarang kelompok 7 nih, gimana perasaannya hari ini? Ada kesulitan tidak selama pembelajaran? Ada. Zahra, gimana kesulitannya? Saat uji coba memakai es batu, ternyata kardusnya rembes. Oh iya, berarti cara mengatasinya dengan Mengganti bahannya dengan Nah, yang apa? anti air ya? Ya. Oke, berarti kalau misalkan kalian mau didesain, berarti bahannya yang harus anti air ya? Tapi udah bagus kok, Pak. Sip. Setelah kita melakukan refleksi, maka hari ini kita cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teknologi tidak ramah lingkungan.
lingkungan. Silakan kalian baca-baca dulu bahan ajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini sehat-sehat semuanya. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa Fedia? Sakit atau izin? Oke ya. Untuk hari ini pertemuan kita masih melanjutkan kegiatan yang kemarin ya. Waktu kegiatan kita terakhir adalah mempresentasikan hasil uji coba alat kalian. Nah, sekarang Ibu akan tanya, alat yang sudah kalian buat, apakah itu termasuk teknologi yang ramah lingkungan ataukah tidak? Ramah lingkungan. Berarti kalian tahu kan ciri dari ramah lingkungan itu apa? Ya, pasti sudah tahu ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi, ya, teknologi itu bukan hanya yang ramah lingkungan, tentu ada juga yang tidak ramah lingkungan, ya. Nah, coba kalian bisa nggak menyebutkan contoh dari teknologi yang tidak ramah lingkungan? Siapa di sini yang mau menjawab contoh yang tidak ramah lingkungan? Misalnya apa? Ada yang bisa jawab? Contohnya mesin foto plastik sablon. Mesin foto plastik sablon. Kalau Tia, apa jawabannya? Mesin blow motion. Oke, yang itu ada di mana tuh mesin-mesin itu tuh? Adanya di mana itu? Ada di tempat sablon ya. Ada juga di tempat pabrik-pabrik itu ya. Nah, berarti sekarang harus dipikirkan. Kalau misalnya ada teknologi yang tidak ramah lingkungan, berarti menghasilkan limbah, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang perlu kita pikirkan ya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang apa sih bedanya antara teknologi yang ramah lingkungan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Setelah beres, nanti kalian mempresentasikannya. Teman, kita bagi tugas dulu ya. Untuk bagian ke-1 itu punya aku, bagian kedua Cecil, bagian ketiga bagian ABC itu Najwa, bagian CDE itu bagian Ariel, nanti yang kesimpulan sama aku. Teman, untuk menyelesaikan LKPD ini, kira-kira kita harus berkunjung kemana ya? Aku punya ide, gimana kalau kita datang ke CP Logina? Soalnya di situ ada saudara aku yang kerja. Oh, ide bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu, termasuk kawasan apakah tempat tinggalmu, apakah kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, kawasan industri, atau permukiman padat penduduk. Kawasan tempat tinggal kelompok kami termasuk ke dalam permukiman padat penduduk. 2. Pergilah bersama kelompokmu ke kawasan industri atau permukiman penduduk, lalu catatlah data-data berikut ini. 1. Nama tempat PT Jeptos. B. 2. Pergilah bersama kelompokmu ke kawasan industri atau permukiman penduduk, lalu catatlah data-data berikut ini. A. Nama tempat PT Jeptos. B. Nama teknologi yang digunakan mesin bros molding. C. Bahan baku stainless. D. Produk besi. Tiga, diskusikan bersama kelompokmu tentang hal-hal berikut. A. Menurutmu, apakah teknologi yang digunakan sudah memenuhi prinsip teknologi ramah lingkungan? Jika belum, prinsip yang mana yang belum dimiliki oleh teknologi tersebut? B. Apakah pabrik atau kawasan pemukiman? Jika belum, prinsip yang mana yang belum dimiliki oleh teknologi tersebut? Sudah. Apakah pabrik atau kawasan pemukiman tersebut mau menghasilkan limbah? Jika iya berupa apa? Iya, karena berupa tekstil. Apakah limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan? Jika iya, apa alasannya? Iya, karena akan mempengaruhi kualitas air serta mengakibatkan banyak kerugian bagi lingkungan. Apa kesimpulanmu? Sebaiknya perusahaan industri pakaian bertanggung jawab terhadap produknya dengan memberikan label, informasi bahan, serta perlu mengedukasikan konsumen untuk bijak menggunakan pakaian yang dapat memperpanjang masa pakaian. Akhirnya semua kelompok sudah tampil ya. Ibu akan berikan penilaian untuk kelompok terbaik kali ini yang tadi sudah mengirimkan link posternya dan LKPD 5-nya. Menurut penilaian Ibu ya, dari poster-poster yang sudah dibuat itu sudah bagus-bagus semuanya, sesuai dengan tema, yaitu untuk hemat energi ya. Tapi ada beberapa kelompok yang belum diupload ya. Nah, mungkin untuk berikutnya tolong segera diupload poster-poster yang belum diselesaikannya ya. Untuk sementara Ibu berikan applause untuk kelompok terbaik, yaitu kelompok 5 dan kelompok 8. Nah, mereka Ibu anggap terbaik karena tugasnya sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan, posternya juga sesuai tema. Nah, untuk berikutnya siap-siap kita akan melakukan evaluasi ya, melakukan assessment. Jadi kalian baca-baca bahan ajarnya, LKPD yang sudah kalian buat. Nanti pertemuan berikutnya kita ada tes ya, tes pengetahuan ya. Mungkin cukup sekian ya, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.